Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada kita antara yang hak dengan yang batil, sehingga kita dapat menentukan jalan yang baik dan yang buruk. Untuk tanpa memperpanjang kata mukadimah, yang terhormat Bapak penguji karya ilmiah kami, Bapak Dodi Saputra, dan juga Bapak pembimbing karya ilmiah kami, Ustaz Idris Fadilah. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimah, izinkan kami mempresentasikan laporan hasil penelitian kami yang berjudul Kandungan Tanah Bekas Tambang Batubara di Sawah Lunto. Bab 1 itu latar belakangnya adalah Sawah Lunto merupakan kota pertama dalam pengoperasian tambang batubara di Asia Tenggara. Itu otomatis menjadi kota pertama di Indonesia dalam pengoperasian tambang batubara. Selama pengoperasian tambang batubara di Sawah Lunto itu tuh menjadi pilar kehidupan perekonomian masyarakat yang beroperasi sampai dengan tahun 2001. Selama masa pengoperasiannya, tambang batubara itu tuh bisa menghasilkan penurunan kesuburan tanah dan kerusakan ekosistem yang disebabkan oleh terkontaminasinya logam berat seperti merkuri, timbal, dan arsenik. Pada tahun 2001, tambang batubara di Sawah Lunto resmi ditutup. Hal ini menyebabkan penurunan perekonomian masyarakat lokal secara signifikan. Dan dalam upaya melakukan reboisasi dan perbaikan tanah pasca tambang, ada satu usaha yang berhasil, yaitu kebun buah kandi. Penciptaan ekosistem yang mendukung keberlanjutan pertumbuhan dan tanaman buah dan keanekaragaman hayati lainnya. Maka dari itu, rumusan masalah yang dijadikan adalah yang pertama, bagaimana kandungan dan struktur tanah yang terdapat di area tambang batubara. Yang kedua, bagaimana kandungan dan struktur tanah yang terdapat di kebun buah kandi Sawah Lunto. Yang ketiga, apakah kandungan dan struktur tanah pasca tambang batubara lebih baik daripada tanah di area pertambangan di Sawah Lunto. Yang keempat, bagaimana kondisi tanaman yang tumbuh dan jenis-jenisnya di tanah pasca tambang batubara atau di kebun buah kandi Kota Sawah Lunto. Yang kelima, bagaimana kebun buah kandi di Sawah Lunto bisa berkontribusi terhadap sektor perekonomian masyarakat lokal. Berdasarkan rumusan masalah yang teridentifikasi, maka tujuan penelitian kami adalah menilai dampak kegiatan pertambangan terhadap komposisi dan struktur tanah di kebun buah kandi Sawah Lunto. Yang kedua, mengidentifikasi dan mempelajari karakteristik tanah di kebun buah kandi untuk penggunaan pertanian buah. Lalu membandingkan kandungan dan struktur tanah kebun buah kandi dengan tanah pasca tambang lainnya, sehingga kita tahu perbedaan dan kelebihan antara kandungan tanah di area pertambangan yang masih aktif dan area tanah yang sudah direklamasi menjadi perkebunan buah. Lalu menganalisis kondisi dan jenis tanaman yang berhasil tumbuh di kebun buah kandi pasca tambang. Itu tanaman yang bisa tumbuh di area yang memiliki logam berat dan juga tanaman yang bisa membantu mempercepat dekomposisi tanah. Lalu menilai kontribusi kebun buah kandi terhadap sektor pertanian, investasi, tingkat pengangguran dan bantuan sosial, dan persepsi komunitas lokal. Hipotesisnya, H0-nya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara tanah di area pertambangan dengan tanah di kebun buah kandi Kota Sawah Lunto. H1 yang didapatkan adalah kandungan tanah di kebun buah kandi Kota Sawah Lunto memiliki kualitas yang lebih baik daripada tanah di pasca tambang yang
penelitian. Untuk peneliti sendiri diharapkan bisa memperluas pemahaman tentang strategi restorasi lahan pasca tambang dan meningkatkan basis pengetahuan untuk pengembangan model restorasi tanah yang lebih efektif, serta bisa berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan. Bagi masyarakat sekitar diharapkan bisa menjadi inspirasi dari keberhasilan kebun buah kandi dalam mengubah tanah yang kurang subur menjadi lebih subur dan peningkatan pengetahuan dan praktik pertanian yang lebih baik, meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dan manfaatnya untuk pemerintah pusat dan daerah, pada pemerintah pusat bisa menyediakan contoh sukses yang dapat mendorong penerapan model-model restorasi tanah yang serupa dengan permasalahan yang serupa. Dan untuk pemerintah daerah bisa dalam mengelola lahan pasca tambang secara lebih efektif dan dampak perekonomian positif melalui peningkatan sektor pertanian dan pariwisata. Selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama 2.1 kajian teori. Kami membahas tentang batu yang terdiri dari definisi dan perancangan litosfer, klasifikasi berdasarkan pembentukan, komposisi, struktur dan tekstur, implikasi dalam bidang geologi, pertambangan, konstruksi dan industri. Selanjutnya kami juga membahas tentang batu bara, proses terbentuknya dan jenis-jenisnya, karakteristik kunci yang perlu diperhatikan dalam analisis, penggunaan, dampak lingkungan dan solusi teknologi ramah lingkungan. Selanjutnya ilmu tanah yang terdiri dari definisi kompleksitasnya sebagai sistem hidup, peran kita dalam pertanian karena ragam hayati dan siklus nutrisi, dan rentan terhadap degradasi akibat aktivitas manusia dan jenis-jenisnya. Selanjutnya reklamasi lahan, definisi dan tujuan reklamasi lahan pasca tambang, metode-metode yang digunakan seperti revegetasi dan rekayasa tanah, manfaat ekologi sosial ekonomi dari reklamasi lahan, dan terakhir yaitu tanah pasca tambang batubara yang terdiri dari karakteristik tanah sisa tambang batubara, dampak negatif aktivitas penambangan terhadap tanah, teknik rehabilitasi tanah pasca tambang seperti penanaman tanaman, peningkatan tanah dan pemulihan kesuburan. Selanjutnya kami mengambil 3 sumber dari penelitian terkait, dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian kami yaitu penelitian kami ini lebih kepada perbandingan antara kandungan tanah pasca tambang di kebun buah kandi dengan tanah pasca tambang di area pertambangan. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian yaitu periode penelitiannya sekitar yaitu pada tanggal 18 September 2023 hingga 21 September 2023. Lokasinya itu ada di Kebun Buah Kandi, Kota Sawalunto, Sumatera Barat, Indonesia. Ruang lingkup penelitiannya kami mengambil 12 titik yang meliputi area pasca tambang, batubara yang direklamasi menjadi kebun, dan lahan tambang yang masih aktif beroperasi. Sumber data, alat dan bahan, yaitu sumber datanya yaitu peta geologi, data historis produksi tambang, data meteorologi, data pertumbuhan tanaman, dan juga sumber. Selanjutnya alat dan bahan, kami menggunakan skop, lingkis, instrumen XRF, neraca elektrik, kertas ringan, masker, dan sebagainya. Metode perolehan data. Metode yang kami gunakan adalah observasi lapangan, pengambilan sampel tanah dan air, pengukuran kandungan kimia tanah dan air, pengukuran pH tanah, dan pengukuran kemampuan tanah menyerap air. Analisis data adalah deskriptif untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara faktor. Analisis kimia tanah menggunakan instrumen XRF, dan analisis kemampuan tanah menyerap air. Metode pengolahan data dan analisis data. Langkah pertama, analisis deskriptif data dari observasi lapangan dan pengukuran pH tanah. Yang kedua, pengolahan data kandungan kimia tanah menggunakan instrumen XRF untuk perbandingan area rehabilitasi dengan tambang aktif. Yang ketiga, pengolahan data kadar air tanah untuk menghitung persentase kemampuan tanah menyerap air.
Perbandingan antara area rehabilitas dan tambang aktif untuk mengidentifikasi dampak rehabilitasi terhadap kondisi tanah, interpretasi menyusun temuan, dan kesimpulan akhir penelitian berdasarkan hasil analisis data. Tujuan akhirnya memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dampak rehabilitasi terhadap kondisi tanah pasca tambang. Hasil dan pembahasan. Kandungan kimia dan struktur tanah pada tanah tambang batubara didominasi oleh aluminium, silikon, kalium, dan barium. Silikon yang banyak itu tuh bisa membantu pertumbuhan mikroorganisme, flora fauna, dan proses dekomposisi biokimia tanah. Meskipun begitu, kandungan kromium, mangan, dan zinc juga harus diperhatikan karena hal itu bisa mengakibatkan kerusakan pada struktur tanah. Pada tanah di kebun buah kandi didominasi oleh aluminium, silikon, fosfor, dan barium. Hal ini bisa mendukung keberadaan mikroorganisme dan tumbuhan-tumbuhan. Kandungan tanah pada reklamasi mendukung dekomposisi tanah dan pertumbuhan optimal tumbuhan. Analisis perbandingan kandungan kimia dan struktur tanah antara tanah lengkeng, tanah yang ada di kebun buah kandi, dengan tanah tambang batubara asli, tanah yang ada di area pertambangan. Pada tanah yang ada di area pertambangan itu berpotensi mencemari dan membahayakan struktur dan kandungan tanah, serta bisa membahayakan kehidupan hayati. Kandungan tanah di tanah lengkeng itu lebih subur daripada tanah yang ada di area pertambangan dan sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Perbandingan kandungan kimia antara banda sumber air dan air dekat tambang batubara. Pada air banda sebagai sumber yang dialirkan untuk kebun buah, itu tuh karakteristik alami air, dan pada tambang batubara dapat membahayakan ekosistem air. Kandungan nutrisi esensial. Pada tanah tambang batubara, mengandung mineral kunci seperti silikon, aluminium, dan besi, dan juga logam berat yang berbahaya seperti kromium, seng, kadmium, dan timbal yang melebihi batas aman. Adapun di tanah di kebun buah kandi dan air sumber banda, mengandung nutrisi esensial seperti fosfor, kalium, aluminium, dan silikon yang mendukung kehidupan dan kesejahteraan ekosistem. Perbandingan ini menekankan pentingnya pengelolaan bijak terhadap sumber daya alam untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem dan melindungi kesehatan manusia. Tanah tambang batubara perlu mendapatkan perhatian khusus karena tingginya kandungan logam berat berbahaya, sementara lingkungan di kebun buah kandi dan sumber air banda menunjukkan potensi untuk mendukung kehidupan yang lebih sehat. Kandungan logam beratnya. Tanah dan air di sekitar tambang batubara mengandung logam berat berbahaya seperti kromium, mangan, seng, kadmium, timbal, dan arsenik yang berasal dari aktivitas pertambangan. Logam berat ini dapat mencemari lingkungan, membahayakan kesehatan manusia, dan mengancam ekosistem. Air dekat tambang batubara juga memiliki kandungan logam berat melebihi batas aman, menunjukkan pencemaran dari aktivitas pertambangan. Analisis ini menyoroti pentingnya pencegahan dan pengelolaan yang tepat untuk mengurangi dampak negatif logam berat yang meliputi risiko pencemaran tanah, air, ekosistem, serta bahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Kemampuan tanah menyerap air pada tanah reklamasi dari kedalaman 10 sampai 10 cm memiliki kemampuan menyerap air yang tinggi mencapai 30,7% dan pH netral. Tanah dengan pH netral seperti tanah kebun, tanah hasil reklamasi memiliki kemampuan menyerap air yang tinggi. Hal ini bisa menciptakan lingkungan optimal bagi pertumbuhan tanaman, mendukung keberadaan mikroorganisme yang beragam dan kaya. Analisis ini menegaskan pentingnya memahami dan memanfaatkan kemampuan tanah menyerap air, serta memantau kandungan kimia tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman yang sehat dan produktif di kebun buah kandi. Selanjutnya itu pH sampel. Pertama pH tanah. Pada grafik yang telah kami berikan,
tanah banda sumber air itu pH-nya netral 7. Tanah reklamasi 0 sampai 10 cm juga 7, kebun 10 sampai 20 cm juga netral 7. Tanah campuran netral, reklamasi 10 sampai 20 cm itu netral. Lengkeng 0 sampai 10 cm mempunyai pH asam yaitu sekitar 5. Tanah asli tambang batubara mempunyai pH netral 7. Kebun 0 sampai 10 cm mempunyai pH asam yaitu 6, dan lengkeng 10 sampai 20 memiliki pH asam yaitu 6. Jadi tanaman yang kebun dan lengkeng tidak dapat memanfaatkan NPK dan zat lain yang mereka butuhkan. Tanah yang memiliki pH yang rendah, tanamannya mempunyai kemungkinan yang besar untuk terjadi logam berat dan pada akhirnya dapat mati karena keracunan. Tapi setelah kami cari dari berbagai sumber, bahwa lengkeng itu membutuhkan tanah yang asam, sehingga dari hasil yang telah dipaparkan bahwa tanah yang pH-nya 5 dan 6 ini adalah tanah yang cocok untuk tanah lengkeng, sehingga pH tanah ini bagus untuk tanaman lengkeng. Selanjutnya pH air kami mengambil di 2 titik, yaitu pada air dekat tambang dan air pada air banda, yaitu air yang digunakan untuk dialirkan ke kebun buah kandi. Dan dari grafik dilihat bahwa pH-nya netral 7. Jadi kenapa sih memantau pH tanah dan air itu penting? Yang pertama, untuk memastikan ketersediaan nutrisi bagi tanaman, mendukung pertumbuhan optimal, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Jadi variasi pH di setiap lokasi dipengaruhi oleh letak karakteristik geologis dan pengolahan tanah yang berbeda, sehingga menunjukkan perlunya strategi penanganan yang sesuai untuk menjaga keseimbangan ekosistem di setiap area. Lalu kandungan bahan organik pada tanah. Bahan organik adalah elemen yang penting dalam tanah untuk mendukung pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Tanah mengandung lapisan bahan organik seperti kotoran hewan, daun, dahan, buah membusuk, akar, dan jasad hewan kecil yang memberikan nutrisi penting dan memperbaiki struktur tanah. Proses dekomposisi bahan organik membantu menyeimbangkan efek asam dari batu bara, menjaga tingkat pH tanah yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Keseimbangan antara kandungan batu bara dan bahan organik penting untuk menjaga kesuburan tanah. Bahan organik juga meningkatkan kapasitas penyerapan air tanah, menjaga kelembapan tanah, mengurangi erosi, dan meningkatkan daya tahan tanah terhadap perubahan cuaca ekstrim. Bahan organik dalam mempengaruhi struktur tanah sangat vital di kebun buah kandi, karena selain memberikan nutrisi bagi tanaman, bahan organik juga memperbaiki tekstur tanah dan mendukung pertumbuhan akar, membantu meningkatkan hasil pertanian dan memastikan keberlanjutan lahan pertanian. Selanjutnya, keanekaragaman hayati di kebun buah kandi. Yang pertama, keanekaragaman flora. Jadi di dalam reklamasi, di tanah reklamasi lahan pasca tambang batubara, kami menemukan berbagai jenis tumbuhan yang digunakan untuk membantu memulihkan dan merehabilitasi lahan yang mengalami degradasi, seperti akasia, johar, flamboyan, sengot, tradisi, mahoni, ceret, dan lembut. Alasan pemilihan tanaman ini karena kemampuannya untuk beradaptasi terhadap kondisi lahan yang terdegradasi dan kemampuan mereka untuk mengembangkan struktur dan fungsi ekosistem. Lalu fauna, fauna itu penting dalam ekologi dan regenerasi lahan pasca tambang batubara yang mengalami degradasi. Contohnya seperti cacing tanah, semut rangkang, dan simplens untuk membantu meningkatkan struktur dan daur ulang bahan organik tanah. Fauna makro kami menemukan burung dan mamalia yang berkontribusi dalam membantu penyerbukan, penyebaran biji, dan pengendalian populasi hama. Dan terakhir, dampak sosial ekonomi, dampak terhadap perekonomian lokal. Jadi terdapat dampak positif pada perekonomian lokal seperti meningkatkan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran.
Dari data yang kami dapat, jumlah pekerja meningkat dari 9 orang pada tahun 2017 menjadi 11 orang pada tahun 2003. Dan pengembangan agroeduwisata di kebun ini juga menarik pengunjung dari luar kota yang mencapai 9.526 pengunjung pada tahun 2018 hingga memberikan dampak positif pada pendapatan pedagang dan usaha mikro kecil dan menengah setempat. Selain itu, kontribusi kebun ini melalui retribusi tiket masuk juga mendukung pendapatan pemerintah daerah untuk program pembangunan dan pelayanan publik. Dampak sosialnya, pusat agrowisata ini meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pertanian, rehabilitasi lahan dan lingkungan, khususnya pada siswa dan mahasiswa. Hal ini berdampak positif pada pendidikan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Transformasi lahan pasca tambang menjadi lahan produktif memberikan contoh nyata kepada orang lain sebagai bentuk upaya pelestarian lingkungan sehingga mendorong masyarakat untuk peduli pada praktik berkelanjutan. Kebun buah ini juga memberdayakan masyarakat setempat melalui pelatihan dan kerjasama dengan dinas pendidikan, meningkatkan keterampilan pertanian dan memberikan pendidikan terhadap rehabilitasi lahan, membangun hubungan yang lebih kuat antara kebun buah dan komunitas sekitarnya. Dengan demikian, kebun buah kandi berperan sebagai penggerak ekonomi dan sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah setempat dan sektor pariwisata lokal. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, tanah pasca tambang batubara yang kebun buah kandi menunjukkan perbaikan kualitas dengan pH, kandungan bahan organik dan tekstur tanah yang optimal. Flora dan fauna kebun buah kandi memiliki keanekaragaman yang tinggi sehingga memberikan kontribusi yang positif terhadap lingkungan. Kondisi tanaman menunjukkan keanekaragaman sehingga mendukung biodiversitas lokal. Kontribusinya terhadap ekonomi memberikan kontribusi positif kepada ekonomi pada ekonomi pertanian. Sarannya, melakukan pengenalan lanjutan untuk meningkatkan struktur dan kandungan tanah secara berkelanjutan, terus melakukan penelitian untuk memperbaiki kualitas tanah dan mendukung keanekaragaman hayati, mendukung program bantuan sosial dan pelatihan bagi masyarakat sekitar untuk meningkatkan partisipasi dalam sektor pertanian, melakukan kajian lebih mendalam terkait dampak kontribusi kebun buah kandi terhadap sektor ekonomi, pertanian dan aspek lingkungan. Mungkin sekian dari kami. Selanjutnya kami